Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Arika Edisyanti. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi 2B dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membawakan tugas kewarganegaraan terkait disintegrasi bangsa. Judul dari berita yang saya akan bawakan adalah disintegrasi bangsa, hak minoritas terkait multikulturalisme. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar terkait masalah etnisitas, terkait kondisi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, etnik, dan lainnya. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, jika bangsa Indonesia tidak berhasil menghadapi dan menaklukkan tantangan etnisitas, maka akibat paling fatal adalah disintegrasi bangsa. Dalam negara bangsa dengan masyarakat yang multikultural, warga negara seharusnya memiliki kesepakatan dan komitmen bahwa negara kesatuan adalah final. Maka proses menjadi negara kesatuan akan makin eksis dengan mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika untuk dapat membangun bangsa agar terhindar dari disintegrasi bangsa. Maka multikulturalisme merupakan alternatif yang paling tepat. Meski sampai saat ini belum ditemukan model multikulturalisme yang paling tepat untuk Indonesia. Hak minoritas dan multikulturalisme, ada 3 masalah besar isu hak-hak minoritas terkait multikulturalisme yang menjadi dilema negara bangsa seperti Indonesia, yaitu 1. Keanekaragaman masyarakat dan kondisi geografi. 2. Nasionalisme luntur dan kesukubangsaan menguat. 3. Hak-hak minoritas melekat pada fakta pengaturan keanekaragaman. Berikut ini penjelasannya. 1. Keanekaragaman masyarakat dan kondisi geografi. Fakta keanekaragaman suku bangsa, ras, agama, dan golongan sosial ekonomi di Indonesia makin diperumit faktor geografi Indonesia yang kepulauan, penduduk yang tinggal terpisah-pisah, mendorong potensi disintegrasi meningkat. 2. Nasionalisme luntur dan kesukubangsaan menguat. Nasionalisme dan negara yang seyogyanya dibicarakan mulai dari akarnya, yakni mulai dari konsep-konsep suku bangsa, kelompok etnik, dan etnisitas. Jelas menunjukkan bahwa bila semangat nasionalisme luntur karena berbagai sebab, maka yang tertinggal adalah semangat kesukubangsaan yang menguat. 3. Hak-hak minoritas melekat pada fakta pengaturan keanekaragaman. Hak-hak minoritas senantiasa melekat pada fakta pengaturan keanekaragaman yang ada. Bila pengaturan nasional berorientasi pada kebijakan, kebudayaan, seragam, dan sentralistis, maka fakta pluralisme, diferensiasi, dan hierarki masyarakat dan kebudayaan akan meningkat. Mempertahankan persatuan, yaitu keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia menunjukkan kejayaan bangsa Indonesia. Maka perlu melakukan upaya dalam rangka mempertahankan kejayaan dan kekayaan budaya dan menggalang persatuan budaya. Upaya tersebut lain bisa dilestarikan masing-masing budaya dan saling menghormati keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Berita yang saya bawakan termasuk jenis integrasi apa? Berita yang saya bawakan termasuk jenis integrasi instrumental karena adanya keseragaman individu dalam masyarakat. Hal ini
ini terbentuk karena ada kesamaan di antara individu atau kelompok yang menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Faktor penyebab disintegrasi adalah faktor dari penyebab disintegrasi dari kasus ini adalah sebagian suku-suku bangsa tidak benar-benar bisa menyatu karena banyaknya perbedaan dari suku bangsa tersebut. Maka nasionalisme di Indonesia mulai luntur dan kesukubangsaan menguat. Padahal kita semua adalah satu, yakni bangsa Indonesia yang memegang teguh slogan Bhinneka Tunggal Ika. Alternatif penyelesaiannya adalah yaitu meski negara kita memiliki keanekaragaman yang sangat banyak dikarenakan banyaknya etnis-etnis di bangsa ini, tapi tetap kita harus mengutamakan nasionalisme agar tidak terjadi disintegrasi bangsa di Indonesia, serta tidak membedakan etnis satu dengan etnis lainnya karena kita tinggal di negara yang sama, yakni negara Indonesia. Serta jangan jadikan etnisitas ini menjadi permasalahan antar suku bangsa karena kita hidup secara berdampingan dan di Indonesia pun dikenal sebagai negara yang sangat amat kaya, yaitu kaya akan suku bangsa, kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa saling respect, menghargai, membantu sama satu sama lain, saling rangkul-merangkul karena kita tetap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu indah karena keanekaragamaannya. Maka dari situ kita tidak boleh membeda-bedakan. Dan semoga warga negara Indonesia ini bisa sadar akan indahnya keanekaragamaan di negara Indonesia ini. Berita yang saya kutip berasal dari Kompas TV. Sekian dan terima kasih.